Hari ini kita akan membahas tentang kerangka, tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang menjadi atau menyusun tubuh manusia. Unsur yang pertama ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, oksigen, kalsium, klorin, iodin, iron, magnesium, fosfor, potasium, sodium, dan sulfur. Karbon adalah suatu susunan pokok dari molekul-molekul organik seperti hidrat, arang, lemak, dan putih telur. Sedangkan hidrogen suatu komponen dari molekul-molekul dan air. Contohnya seperti ion, dan ion ini mempengaruhi derajat keasaman atau cairan tubuh. Nitrogen suatu komponen dari asam-asam amino, protein, dan asam-asam nukleik. Oksigen suatu komponen dari molekul-molekul termasuk air. Sebagai suatu gas, ia penting dalam pernafasan. Kalsium suatu komponen dari tulang-tulang dan gigi. Ia diperlukan untuk aktivitas otot dan pembentukan darah. Klorin adalah merupakan salah satu ion terbesar tubuh. Ini sama kalau dalam bahasa istilahnya adalah is one of the major anion of the body. Iodin adalah suatu susunan dari hormon-hormon tiroid, tiroksin, dan triodotrionin. Iron adalah suatu susunan dari molekul-molekul hemoglobin. Ia juga merupakan suatu komponen atau unsur dari sejumlah senyawa pernafasan. Magnesium didapati dalam tulang. Ia juga merupakan suatu bagian penting dalam sejumlah reaksi. Fosforus adalah suatu komponen dari tulang, gigi, protein, dan asam nukleik. Ia juga merupakan suatu susunan dalam energi campuran seperti adenosin, trifosfat, dan kreatin fosfat. Potasium sebagai suatu ion, potasium berperan dalam proses intraselular. Potasium penting bagi konduksi impul-impul saraf dan kontraksi otot. Sulfur adalah suatu komponen dari beberapa protein, terutama protein dalam kontraksi otot. Kromium, kobalt, koper, fluorin, manganese, molybdenum, selenium, silikon, vanadium, dan zinc adalah substansi-substansi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Mereka termasuk unsur-unsur yang diperlukan dalam tubuh. Sistem kerangka atau skeletal manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit kartilage yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang yang satu dan lainnya ada yang dihubungkan secara langsung atau persambungan dan tidak secara langsung atau adanya persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, jaringan rawan, dan otot. Fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah.
Sekarang kita masuk ke klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tulang panjang atau pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan bentuknya. Mari kita bahas setelah ini. Tulang panjang atau long bone, tulang ini terdiri dari gandar atau shaft yang panjang dan dua ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat atau compact bone tissue. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum atau medullary canal. Pada bagian ujung tulang biasanya lebih besar dibandingkan dengan gandarnya. Bagian ini disusun oleh jaringan tulang bunga karang dan sedikit dilapisi jaringan tulang padat. Tulang panjang pada umumnya berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan, os humerus, tulang paha atau tungkai atas, os femur, tulang hasta, os ulna, dan tulang pengupil, os radius. Tulang pendek atau short bone disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada bagian tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang telapak tangan atau metacarpus bones, tulang-tulang telapak kaki atau metatarsus bone, dan tulang-tulang jari tangan atau phalanges bone. Tulang pipih atau flat bone, tulang pipih ini biasanya disusun oleh dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipih bersama tulang-tulang lain membentuk rongga, misalkan pada kepala. Mereka membentuk rongga otak pada rangka dada, mereka membentuk rongga dada, dan contoh tulang pipih antara lain adalah tulang dada atau os sternum, dan tulang dahi atau os frontal, dan tulang ubun-ubun atau os parietal. Sedangkan untuk tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone, dalam bentuk manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contohnya antara lain adalah tulang belakang atau os columna vertebra, kemudian tulang rahang bawah atau os mandibula, dan tulang rahang atas atau os maxilla. Struktur tulang. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis, dan distal epiphysis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindris yang membentuk rongga sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak yang disebut rongga sumsum kuning tulang atau yellow bone marrow cavity. Pada anak-anak, bagian epiphysis dan diaphysis dipisahkan oleh tulang rawan epiphysis. Kemudian selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epiphysis berubah menjadi tulang dan kemudian bagian ini menjadi garis epiphysis. Tulang-tulang dibungkus oleh dua lapis jaringan ikat yang disebut periosteum pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi.
Tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periosteum, lapisan luar, menerima pembuluh darah dan syaraf. Beberapa pembuluh darah dan syaraf masuk ke dalam tulang melalui lubang yang disebut lubang nutrisi. Periosteum, bagian dalam lubang, langsung melekat ke permukaan tulang. Kemudian kita akan membahas mengenai komposisi tulang. Tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam atau kalsium, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta zat-zat organik yaitu kolagen. Garam-garam kapur menjadikan tulang menjadi keras, sedangkan zat organik yang menyebabkan tulang menjadi liat, kuat, dan lentur. Tulang orang dewasa disusun oleh kurang lebih 65% garam-garam kapur dan 35% zat organik. Minggu depan kita akan membahas mengenai nama-nama dari tulang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.